Saat wanita ini dan penjaga hutan mencari anaknya yang hilang di tengah hutan, dia nemuin sahabat anaknya di atas pohon yang ketakutan sama beruang. Dan gak lama beruang itu bener-bener datang terus nyerang dua penjaga hutan ini. Si wanita nyoba bersembunyi di balik pohon, sedangkan dua penjaga hutan ini berusaha buat kabur. Yang satu pergi dari sana dan yang satunya lagi naik ke atas pohon. Nah, karena gak ada mangsa yang bisa dia serang lagi, si beruang akhirnya ngincar bocil cowok ini. Hampir aja dia mau dimakan, tiba-tiba perhatian beruang ini teralihkan karena gak dengar suara pria penjaga hutan ini yang sibuk ngebersihin badannya. Dan jadinya pria ini yang akhirnya dimakan sama beruang ganas itu. Terus si wanita dan bocil cowok ini buru-buru kabur dari sana sebelum beruang itu sadar sama keberadaan mereka. Serem banget saat guru pria ini mau misahin anak-anak muridnya yang berantem. Tiba-tiba dia dikepung sama anak muridnya itu dan digigit sama mereka. Ternyata bocil-bocil ini udah berubah jadi zombie ganas yang mau nerekam orang-orang. Si pria akhirnya jadi santapan bocil-bocil zombie ini. Dan di saat itu juga guru-guru yang lagi istirahat di sebuah ruangan ini sadar kalau anak-anak di luar udah pada jadi zombie yang siap mau makan orang. Mereka juga ngeliat di luar ada guru olahraga yang dikepung sama bocil-bocil zombie itu. Untungnya guru olahraga ini fisiknya kuat, dia bisa melawan dan kabur dengan cepat dari bocil zombie itu. Saat lagi menyusuri banjir, tanpa sadar cewek yang di dalam kapal ini diserang sama seekor buaya dan dimakan. Pacarnya yang ngeliat itu kaget dan mau kabur, tapi terlambat, buaya yang lain udah nyerang dia duluan. Dan pria yang lagi ngejarah barang di minimarket ini gak sadar kalau di luar udah rusuh banget karena buaya itu. Sampai akhirnya dia ngedengar suara cowok yang diterkam buaya tadi. Dia noleh keluar dan dari kaca dia ngeliat kalau cowok itu udah dimakan sama si buaya. Lagi fokus gitu, ternyata buaya yang lain udah ada yang masuk ke minimarket itu. Dan pria ini dalam sekejap ikut dimakan juga sama buaya ganas itu. Serem banget ya. Ada seorang pria yang terpaksa hidup di jalanan karena nggak punya uang. Terus tiba-tiba di jalan dia ketemu dengan seorang wanita yang nawarin dia buat ngasih tumpangan. Di perjalanan mereka saling ngobrol santai gitu biar jadi lebih dekat. Tapi pas di tengah jalan, tiba-tiba si wanita banting setir sampai roda mobilnya masuk ke parit. Kira-kira kenapa dia ngelakuin itu? Cerita lengkapnya ada di video terkait ya. Serem banget, cewek ini berhasil kabur dari pria yang nyekap dia di rumah. Tapi dia akhirnya dikejar sama anjing suruhan pria psikopat itu. Untungnya mobil yang dia parkir udah lama masih ada di tempatnya. Dia segera naik mobil itu. Tapi malangnya pintu jendelanya kebuka. Hampir aja anjing itu masuk ke dalam mobil. Untungnya dia bisa cepat nutup jendela mobil itu sebelum si anjing masuk. Dan gak disangka anjing itu malah berdiri di depannya. Si cewek ketakutan banget. Mana kunci mobil itu juga gak ada. Dia jadi tambah frustasi. Dia akhirnya mikirin cara buat mancing anjing itu masuk ke dalam bagasi mobil. Dan si anjing akhirnya berhasil masuk ke bagasi, tapi hewan itu ternyata bisa keluar dari bagasi dan hampir aja masuk ke tempat cewek itu. Untungnya si cewek berani mukul anjing itu dan ngambil sabuk pengaman buat dikaitin ke rantai si anjing. Dan ya, anjing itu ditahan oleh sabuk pengaman itu. Si cewek bisa aman dan selamat. Saat lagi manasin makanan, cewek ini tiba-tiba ditelepon sama klinik dokter gigi yang mau nanya tentang kondisi dia yang sebelumnya habis cabut gigi di klinik itu. Karena cewek ini masih ngerasain bius yang dikasih saat dia cabut gigi tadi. Kata dokter, efek bius itu sebentar lagi juga bakal hilang. Nah, karena kata dokter sebentar lagi bakal hilang, si cewek jadi santai dan gak panik. Tapi tanpa dia tahu, ternyata makanan yang dia panasin itu udah panas banget sampai mendidih gini. Dan karena mulutnya masih ada efek bius, dia gak bisa ngerasain makanan yang mendidih itu. Dia terus-terusan menyuap makanannya sambil nonton TV. Padahal makanan itu masih mendidih gini guys. Dan sampailah pada akhirnya dia ngerasain ada yang aneh sama perutnya. Bersamaan itu efek bius di mulutnya juga udah hilang. Dia mulai ngerasain panas dari makanan itu. Dan dalam sekejap dia langsung kejang karena kepanasan. Terus meninggoy akibat makan makanannya yang terlalu panas. Ada seorang bocil dan doginya yang udah kelaparan banget. Mereka ngambil makanan di kulkas sampai makanannya berantakan gitu. Nggak lama ibunya datang dengan emosi yang meledak-ledak karena rumah mereka yang berantakan dan kotor banget. Anehnya ibunya ini marahnya keterlaluan banget. Si bocil dimaki-maki dan dibiarin tidur di kandang dogi semalaman. Terus besoknya pas si bocil bangun, dia kaget banget karena cerita lengkapnya ada di video terkait ya. Ada sebuah legenda urban tentang teror sosok dari Candyman. Dia psikopat yang kalau dipanggil namanya sebanyak 5 kali sambil berdiri di depan kaca, dia bakal datang dan menghabisi siapapun yang memanggilnya. Nah, itu yang mau dicoba sama cewek-cewek ini. Mereka nyoba buat manggil sosok Candyman ini di depan cermin, tapi baru 3 kali manggil aja salah satu dari mereka udah bosan karena nggak terjadi apa-apa. Dia keluar duluan. Dan pas yang kelima kali, mereka dikagetin sama teman mereka yang mau ke toilet. Ya udahlah, karena nggak terjadi apa-apa, mereka akhirnya nyerah dan pergi aja. Tapi anehnya pintu toilet nggak bisa dibuka.
Dan pas itu salah satu dari mereka ada yang mau ngambil barang yang ketinggalan. Dia balik lagi menuju tempat cermin tadi. Tapi tiba-tiba di sana dia ngeluarin suara ketakutan. Temennya yang penasaran nyoba ngelihat apa yang terjadi sama dia. Mereka ngelihat di bawah pintu. Ternyata ada darah yang banyak banget. Nah, cewek berambut panjang ini yang nggak tahu apa-apa malah pergi ke cermin itu ngelihat temennya. Dan dari kaca, cewek yang di dalam toilet ini bisa ngelihat kalau mereka semua dihabisin sama sosok Candyman yang udah dipanggil sama rombongan cewek yang dihabisin itu. Cewek ini baru aja beli fortune cookie atau kue keberuntungan yang dimana di dalamnya ada berisi kertas ramalan. Ternyata ramalan yang ada di kertas kue itu adalah ramalan kematian dia yang bakal terjadi di hari itu juga di jam 10 malam. Tapi ngelihat ramalan itu si cewek sama sekali nggak percaya dan bodo amat. Dia malah moto kertas ramalan itu dan menguploadnya di sosial media. Setelahnya si cewek pergi nonton. Tapi entah kenapa suhu di rumahnya tiba-tiba berubah jadi panas. Dia akhirnya pakai kipas angin yang colokannya itu ada di lantai. Terus lanjut nonton lagi. Tapi tanpa dia tahu kabel listrik kipas itu ternyata terbuka dan air di kamar mandinya juga bocor yang ngebuat air itu jadi masuk melewati kabel listrik yang kebuka tadi. Dan sialnya air yang tersambung di listrik itu udah nyampe di bawah kakinya. Dan tepat di jam 10 malam si cewek yang lagi nonton tadi mutusin buat pergi tidur. Dan pas kakinya nginjak lantai dia kena air itu dan kesentrum. Si cewek akhirnya tiada. Saat lagi mendaki, dua orang sejoli ini nggak sengaja ngelihat seekor beruang. Saat nyoba mengabadikan si beruang dengan memotretnya, tiba-tiba si beruang udah mendekat ke arah mereka. Beruang ini kelihatannya mau nerekam. Mereka lari menjauh dari beruang itu. Si beruang ngejar, saat lari si pria nggak sengaja kesandung dan jatuh. Si wanita akhirnya berhenti buat ngelihat pacarnya itu, tapi dia malah diserang dan diambil sama beruang itu, terus dimakan. Ngelihat pacarnya udah dihabisin sama si beruang, pria ini langsung kabur dari sana sebelum diserang sama beruang itu. Saat pria, pacarnya dan supirnya ini berada di basement, tiba-tiba gempa datang dan ngebuat lantai di atas mereka jadi ambruk. Untungnya mereka saat itu berada di atas mobil. Cepet-cepet mereka kabur dari sana. Tapi malangnya lantai basement itu juga ambruk. Mereka jadi jatuh ke lantai bawah dan nabrak. Si supir kena timpa bangunan, sedangkan si wanita kakinya dihimpit sama kursi si supir. Dia jadi nggak bisa gerak. Untungnya si pria bisa keluar. Dia nyoba buat nenangin si wanita dan ngebantu dia biar bisa keluar. Tapi kursi itu berat banget. Dia nggak bisa ngeluarin si wanita dari mobil. Dan bersamaan itu si pria ngedengar suara orang teriak di pintu keluar. Dia inisiatif buat minta bantuan orang luar, walau si wanita nggak mau ditinggalin sendirian. Udah sampai di luar, pas dia minta bantuan ke sapam, nggak disangka bangunan roboh tepat di depan dia dan nimpa sapam itu. Nah, karena kejadiannya tepat di depan dia, si pria jadi trauma dan langsung pergi tanpa ingat sama pacarnya tadi. Ya gimana nasib si wanita itu ya? Setelah diserang sama seekor hiu ganas, untungnya pria ini selamat. Tapi hiu itu ternyata mengincar temannya juga yang berjuang buat keluar dari kendaraan air mereka yang rusak. Pria ini akhirnya mancing hiu itu buat beralih ngejar dia agar temannya bisa selamat. Dengan mukul besi dari kendaraan airnya yang rusak ke laut, sekuat tenaga dia terus-terusan mukul besi itu agar si hiu berpindah haluan pergi ke arah dia. Dan berhasil, hiu itu sekarang menuju pria ini buat nerekam dia. Saat hiu itu udah ngedeket, si hiu besar itu langsung ngebuka mulutnya buat makan pria ini. Tapi pria si pemberani ini langsung nancepin besi yang dia pegang itu ke mulut si hiu sampai hiu itu mati dan tenggelam. Pria ini berani banget ya. Serem banget saat berada di ruang bawah tanah rumahnya, tiba-tiba ada buaya ganas yang udah siap mau nerekam cewek ini. Kaki si cewek digigit sama buaya itu, tapi dia nggak nyerah buat melawan buaya itu agar ngelepas gigitannya. Gigitan buaya itu pun terlepas dan si cewek segera kabur. Tapi ternyata nggak hanya satu buaya, ada buaya lain juga yang udah siap mau nerekam cewek ini. Si cewek akhirnya gunain semua barang yang dia temuin di sana buat nahan gigitan buaya itu. Sampai akhirnya dia nemuin lilitan kabel yang banyak banget. Si cewek nyoba lewat lilitan kabel itu dan masuk ke sebuah lubang. Ternyata buaya ini nggak berhenti ngejar. Si buaya terus-terusan nyoba buat nyerang si cewek. Di saat itu untungnya dia nemuin sebuah obeng. Obeng itu dia tancepin ke kepala si buaya. Si buaya kesakitan dan si cewek buru-buru masuk ke sebuah lubang yang gak bakal bisa dimasukin lagi sama buaya itu. Dia akhirnya selamat. Di saat hampir semua bangunan hancur karena gempa, di sebuah gedung bertingkat ada dua orang wanita dan seorang anak perempuan yang terjebak di gedung itu. Mereka nggak bisa keluar karena lift dan akses pintu keluar nggak berfungsi. Tapi tiba-tiba gedung di sebelah gedung mereka mau ambruk ke arah mereka. Cepat-cepat mereka bertiga pergi sejauh mungkin biar gak kena gedung yang roboh itu. Untungnya gedung roboh itu cuma kena di ujung gedung. Tapi karena ujung gedungnya hancur, gedung itu jadi oleng dan mau hancur juga. Salah satu dari mereka yang terluka meluncur ke bawah karena dia nggak bisa megang apa-apa dan dia akhirnya jatuh dari gedung. Nah, wanita dan anak perempuan ini yang udah ada pegangan juga ikut meluncur ke bawah karena ada piano yang mau menghantam mereka. Untungnya si wanita sempat pegangan di kaki kursi dan si bocil perempuan bersender di tiang gedung. Tapi karena gedung itu oleng, barang-barang jadi ikut oleng. Bocil ini terpaksa harus menghindar dari vas bunga yang meluncur ke bawah dan dia jadi ikut meluncur dan jatuh ke bawah. Tapi untungnya ada kaca yang bisa nahan dia dan kaca itu kayaknya mau retak juga, guys.
Ada seorang pria yang terpaksa hidup di jalanan karena nggak punya uang. Terus tiba-tiba di jalan dia ketemu dengan seorang wanita yang nawarin dia buat ngasih tumpangan. Nah, di saat mereka bersama ini banyak kejadian tak terduga bahkan mencekam yang terjadi. Mereka berdua ternyata menyimpan banyak rahasia kelam yang berpengaruh kejadian mencekam itu. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Video lengkapnya ada di video terkait ya. Ngerinya, orang-orang ini terjebak di supermarket yang di dalamnya ada serigala jadi-jadian. Mereka sembunyi sambil nyari kesempatan buat kabur. Tapi salah satu dari mereka nggak sengaja ngebuka minuman soda yang kalau dibuka pasti ngeluarin suara. Serigala ini jadi dengar sama suara itu dan nyari sumbernya di mana. Untungnya sebelum serigala itu datang, mereka udah cepet-cepet kabur dan sembunyi di tempat lain. Tapi bahayanya, pria ini dikit lagi mau kepergok sama serigala itu. Untungnya temannya bisa ngecoh serigala itu dengan ngelempar ayam ke tempat lain. Pria itu selamat. Kirain beneran selamat. Dianya malah ngeluarin suara. Mereka jadinya dikejar sama serigala ganas itu. Dengan sekuat tenaga mereka lari buat menghindari serigala. Sampai akhirnya ada pintu keluar. Mereka cepat-cepat menuju pintu itu. Untungnya nggak terkejar sama serigala. Mereka akhirnya bisa selamat menuju pintu keluar. Ada seorang serip yang dapat laporan buat datang ke pom bensin karena pemilik toko di dekat pom bensin itu dan cucunya ditemukan udah nggak bernyawa karena dihabisin sama penjagal. Nah, setelah ngeliat korban, si serip ini ngelaporin kejadian itu ke serip seniornya. Ternyata serip senior ini sebelumnya habis pergi dari pom bensin itu. Dari serip senior ini dapat petunjuk kalau saat dia ke pom bensin itu, kaki dan cucu pemilik toko ini masih hidup. Tapi di sana saat itu ada orang lain juga yang pakai mobil Nova merah. Dia curiga kalau mereka pelakunya. Setelah nggak dengar petunjuk dari serip senior, serip junior ini segera nyari keberadaan orang yang pakai mobil Nova merah itu. Dan akhirnya dia ketemu dengan mobil yang diduga punya si pelaku. Mereka adalah seorang wanita dan seorang pria. Kayaknya mereka udah tahu kalau mereka bakal ditangkap. Jadinya mereka nyoba tancap gas dan kabur. Nah, karena mereka nyoba kabur, akhirnya mereka kejar-kejaran sama si serip junior. Tapi di tengah pengejaran, mobil si serip gak sengaja nabrak. Dan gimana kelanjutannya? Apakah dia berhasil menangkap dua orang itu? Cerita lengkapnya ada di video terkait ya. Ngeri banget, pria ini berada di sebuah terowongan saat ada gempa. Semua orang yang berada di atas terowongan itu udah lari berhamburan buat nyelamatin diri. Dan pria ini hampir aja tenggelam di reruntuhan terowongan itu. Untungnya dia masih bisa keluar. Dan di saat dia lari menjauh dari sana, dia ngelihat ada seorang anak perempuan yang sendirian ketakutan. Si pria akhirnya berhenti sebentar buat nyelamatin anak perempuan itu. Dia lari menghindar dari jalanan yang retak sambil menggendong anak itu. Sampai akhirnya jalan jadi berlobang. Dia terperosok masuk ke dalam dan melempar anak itu ke pangkuan temennya biar anak itu bisa selamat. Tapi sayang karena kakinya kena tancap besi, dia nggak bisa gerak dan akhirnya dia pasrah, meninggoy terbawa arus air yang besar. Ada seorang pria yang mau dieksekusi karena ketahuan ngabisin wanita. Tapi anehnya dia bisa menghipnotis semua orang yang benci sama dia. Jadi suka dan takut sama dia. Karena ternyata dia punya parfum buatan dia sendiri yang dia bikin dari aroma tubuh mayat wanita yang udah dia habisin. Dan parfum ini ternyata punya kekuatan yang bisa menghipnotis semua orang. Setelah dia membalurkan semua parfum itu ke seluruh badannya, semua orang jadi jatuh cinta dan takut sama dia. Bahkan ada yang sampai rela meninggoy demi bisa nyentuh pria ini. Kalian kalau dikasih parfum kayak gini mau nggak? Tapi kalau lihat komposisinya, pikir-pikir dulu kali ya. Orang-orang dari penyelamat ini berusaha buat menyelamatkan seorang cewek yang terjebak di dalam mobil yang mobilnya nyangkut di pinggir jurang. Mereka rencananya mau ngangkut mobil itu pakai helikopter. Tapi sayang, pas salah satu dari penyelamat ini mau ngaitin tali terakhir ke mobilnya biar bisa diangkut, mobilnya malah merosot dan bikin tangan pria ini jadi kejepit. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, karena mobil yang dikaitin cuma satu, pas mobilnya merosot jadinya berat sebelah. Helikopter jadi ketarik. Dengan terpaksa, pria berbadan besar ini harus turun tangan buat nyelamatin cewek itu dan rekannya. Tapi mobil itu perlahan-lahan merosot ke bawah narik helikopternya lagi dan tambah ngejepit tangan pria ini. Gak ada waktu lagi, pria berbadan besar ini akhirnya ngeluarin semua tenaganya buat ngebuka pintu mobil yang rusak. Dan dengan cepat dia ngeraih si cewek. Terus mobil itu mereka buang. Si cewek akhirnya selamat. Orang-orang di helikopter juga selamat dan pria ini juga selamat. Semua berkat kerja sama mereka yang baik. Ada seorang pria yang gak beli daging di supermarket, tapi pas mau ditimbang buat ditaruhin harga, alat timbangannya rusak. Nah, saat rusak ini, pegawainya udah ngasih tahu ke pria ini buat nunggu sebentar sampai pegawai ini memperbaiki alatnya. Tapi karena si pria lagi pakai headset, dia nggak dengar. Ya udah daging itu dia bawa karena ngiranya udah dikasih harga. Pas dia ke kasir, pegawai kasir wanita ini bilang buat minta laba harga ke bagian daging lagi buat tahu berapa yang harus dia bayar. Tapi pria yang lagaknya sombong ini nggak mau dan tiba-tiba dia marah dengan keras gitu. Sampai semua orang jadi kaget dan ngeliatin dia. Nah, karena diliatin gitu, dia akhirnya pergi dari sana dengan bilang kalau dia bakal ngabisin semua orang yang ada di supermarket itu. Dan gak disangka ternyata pria itu psikopat. Dia ngikutin si cewek yang pulang pakai motor dari belakang. Terus tiba-tiba dia nabrak si cewek sampai si cewek terpental. Setelah itu dia nusuk si cewek sampai berkali-kali. Untungnya si cewek bisa kabur, tapi kondisinya semakin melemah karena banyak ngeluarin darah. Dia pingsan. Nah, saat pingsan ini tiba-tiba ada larva parasit jatuh di depannya. Larva itu masuk ke tubuh si cewek dan akhirnya dia sehat lagi terus ngabisin pria psikopat itu.
Di saat semua orang lagi asik berenang, bermain, bahkan ada yang baca buku di villa dekat pantai, tiba-tiba semua orang berhenti melakukan kegiatannya masing-masing karena ada yang menarik perhatian mereka. Ternyata pohon-pohon yang ada di dekat pantai runtuh perlahan-lahan mendekati kolam renang itu, dan gak disangka penyebabnya adalah tsunami besar yang datang melanda mereka. Semua orang tersapu air laut yang besar itu, termasuk wanita ini. Tapi wanita ini ternyata selamat karena dia sempat berpegangan di pohon kelapa. Dengan perasaan takut dan sedih, dia bertahan sambil berpegangan di pohon kelapa itu. Ngeri banget, tiba-tiba gempa datang melanda sebuah kota. Gedung yang masih berisi banyak orang ini semuanya berhamburan ketakutan, saling menyelamatkan diri masing-masing. Nah, wanita ini yang juga ketakutan nyoba buat ngecek semua rekan-rekannya, dan dia naik ke balkon buat ngelihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata semua gedung sudah mau hancur dan karam ke bawah, termasuk gedung yang dia injak sekarang. Perlahan-lahan lantai gedung itu retak, dan dalam sekejap gedung itu ambruk, begitupun dia. Tapi untungnya walau dia jatuh di tempat yang tinggi, dia masih bisa selamat, walau tubuhnya udah penuh luka-luka. Ibu dan anak ini terjebak di sebuah banjir akibat tsunami. Tapi saat mereka mencari tempat berlindung, tiba-tiba tsunami susulan datang. Mereka jadi tersapu tsunami itu. Anak cowok ini jadi terombang-ambing di dalam air. Untungnya dia masih selamat, tapi dia kehilangan ibunya. Dengan perasaan sedih, anak cowok ini manggil-manggil ibunya. Ternyata ibunya pingsan dan hanyut di depan dia. Tapi untungnya sang ibu masih hidup. Mereka berdua berenang dan kembali bersama. Dan air itu ngebawa mereka sampai di sebuah pohon kelapa yang tumbang. Mereka hanya bisa menunggu bantuan dengan rasa takut dan sedih karena semuanya sudah tersapu tsunami.